Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kajian teks Arab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Adapun materinya sebagai berikut. Perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat ada 10. 1. Berbicara dengan sengaja, banyak melakukan gerakan yang berkesinambungan, terkena hadas, terkena najis, sengaja membuka aurat, terjadinya perubahan niat, berbalik kiblat dengan sengaja, makan atau minum, tertawa terbahak-bahak, ridho atau murtad. Perkara yang tidak membatalkan sholat. 1. Mencegah orang lewat. 2. Membunuh hewan. 3. Alfat atau mengoreksi bacaan atau gerakan imam yang keliru. 4. Menjawab salam dengan isyarat. Dan 5. Membersihkan tempat sujud. Perkara yang dimakruhkan dalam sholat: menjentikkan jari dan mengepakkan tangan, tolak pinggang dan banyak melirik, duduk bertinggung, rambut di belakang kepala, mengangkat bagian bawah baju, menyelesaikan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ketika sudah rukuk. Tuntunan salat apabila ada tertinggal atau terlupa. Apabila yang ditinggalkan adalah tuntunan fardu dan rukun salat, maka salat itu dianggap tidak sah. Apabila terlewat itu sampai jauh. Apabila terlewatkannya masih dekat, maka segeralah kembali ke posisi terakhir yang terlewatkan dan melanjutkan sholatnya. Itu jika memang benar-benar lupa dan bukan karena sengaja. Apabila ditinggalkan karena disengaja agar sholat cepat selesai, maka sholat menjadi tidak sah. Lain halnya jika yang ditinggalkan itu adalah sunnah sholat yang merupakan sunnah abad, sunnah yang mendekati fardu. Materi selanjutnya, faslun sholatul jamaah, bab sholat jamaah, dan sebelum faslun sholatul id, bab sholat hari raya. Adapun materi sholat berjamaah, sedangkan menurut istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam. Menurut bahasa diambil dari kata jama', artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan. Jama' adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan suatu tujuan. Syarat sah jamaah: mengikuti semua gerakan imam, harus niat menjadi makmum, tidak berdiri lebih depan dari imam, tidak mendahului gerakan imam. Sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris makmum yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 hasta. Keutamaan sholat jamaah. Sholat jamaah 27 kelipatan dari sholat sendirian. Sholat jamaah akan melindungi pelakunya dari setan. Keutamaan sholat akan bertambah seiringnya banyaknya jumlah makmum. Kebebasan dari api neraka dan kemunafikan bagi barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama, yang disebut jamaah takdim, atau di waktu sholat kedua yang disebut jamaah takhir. Macam-macam sholat ada dua. Satu, jamaah takdim ialah penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Adapun pengertian jamaah takhir adalah sholat jamaah yang dilaksanakan pada waktu setelah sholat yang terakhir.
Sholat Jumat. Adapun pengertian sholat Jumat yaitu sholat jamaah yang diwajibkan pada kaum muslim laki-laki yang telah balik dan berakal. Sholat yang dilaksanakan 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Ulama berpendapat bahwa sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat fardu ain. Hukum menghadiri sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu budak, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Beberapa syarat wajib sholat Jumat: 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki. 3. Balik. 4. Berakal. 5. Tidak menetap bukan musafir. 6. Tidak sakit atau terkena uzur syar'i. Adapun materi selanjutnya adalah Faslun Shalatul Idain, bab sholat hari raya. Pengertian sholat id. Dengan demikian, sholat id adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal dan setelah puasa Ramadan untuk sholat Idul Fitri, serta tanggal 10 Zulhijjah untuk Idul Adha. Adapun dasar hukum sholat id sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang bersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Adapun waktu pelaksanaan sholat id ini berawal sejak matahari mulai meninggi sampai tergelincir secara sempurna. Adapun bagi sholat Idul Adha lebih diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu, sehingga memungkinkan bagi para jamaah untuk menyembelih hewan kurban setelah mengerjakan. Syarat dan rukun sholat id. Adapun syaratnya: 1. Hadirnya imam. 2. Dilakukan di tanah lapang. 3. Dilakukan dengan berjamaah. 4. Balik. 5. Berakal. 6. Merdeka. 7. Sehat badan. Dan 8. Diakhiri dengan khutbah mukim. Adapun rukun salat id ada 5. Yang pertama, niat. 2. Berdiri tegak bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dan 5. Rukuk dengan tumakninah. Adapun materi selanjutnya, faslun sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting. Kata khauf berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf, yaitu kha, waw, fa, yang berarti merujuk pada gentar dan ketakutan. Kata khauf menurut bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Jadi, sholat khauf adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan terancam atau dalam situasi perang. Alasan dibalik disyariatkannya sholat khauf adalah untuk mengatasi kekhawatiran serangan mendadak dari musuh saat umat Islam sedang melakukan sholat berjamaah. Alasan inilah yang menjadi sebab diturunkannya surat An-Nisa ayat 102. Menurut Imam Ahmad, ada 4 atau 7 hadis yang membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat khauf. Adapun materi selanjutnya adalah Kitabuz Zakat, bab zakat. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zaka. Ia adalah masdar dari fi'il madhi, zaka, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang, serta bermakna suci. Kewajiban zakat termasuk dalam perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Zakat tidak dapat disamakan dengan hibah, derma, atau anugerah yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir. Macam-macam zakat dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu zakat fitrah. Zakat wajib bagi setiap muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri, dan zakat mal, zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Pada dasarnya, zakat juga mempunyai rukun dan syarat.
Adapun syarat zakat dari zakat adalah beragama Islam, mencapai nisab, memenuhi syarat satu hal, milik sendiri, dan harta tidak terlilit hutang. Selanjutnya, setelah mengenal dari zakat itu sendiri, ada 8 golongan yang berhak atas suatu zakat dan bisa disebut dengan mustahik zakat, yaitu meliputi fakir, miskin, hamil, dan seterusnya. Materi selanjutnya adalah nisbah zakat emas, sampai dengan 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Tujuan dari zakat adalah untuk mensucikan harta yang dimiliki. Beberapa harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, hasil pertanian, hasil dagang, dan sebagainya. Zakat diberikan kepada orang fakir, miskin, amil zakat. Mu'alaf hamba saya yang sedang berikhtiar menebus dirinya untuk jadi orang yang merdeka. 5 orang yang tidak boleh diberi zakat. Orang yang kaya uang atau pencaharian, hamba sahaya, Bani Hashim, Bani Muttalib, orang kafir, orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang zakat, tidak boleh zakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.